Keberadaan poster HTI dari salah satu aktivisnya, yaitu Ahmad Khozinuddin, tersebar di jagat maya dan membuat geger publik. Pasalnya poster yang berbunyi, Syariah yes, Khilafah yes, Pancasila no, NKRI no. Sebagai umat Islam maka wajib terikat dengan kesepakatan Founding Fathers, yakni para sahabat. Wajib terikat dengan syariat Islam dan memperjuangkan sistem khilafah. Syariah dan khilafah yes, Pancasila dan NKRI nomlah. Tersebut sangat provokatif. DN cenderung ingin memecah belah bangsa. Bahkan seorang analis dan penulis Ahmad Khoiri mengatakan dengan tulisan tersebut, Khozinuddin sudah layak bahkan wajib dipenjarakan. Menurut Khoiri, jika beberapa tahun lalu Khozinuddin hanya ditahan dan diinterogasi Polri karena dugaan hoaks, kali ini dirinya wajib ditangkap karena memprovokasi dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan makar. Ia menentang negara dan ingin mengkudetanya. Lalu siapa itu Khozinuddin? Sebenarnya ia bukan orang baru. Sepak terjangnya dalam HTI cemerlang. Ia paling giat mempropagandakan khilafah ala HTI kepada masyarakat Indonesia. Jalan yang ia pakai ialah hukum. Dalam setiap narasi, Khozinuddin berbicara tentang ketidakadilan hukum, urgensi syariatisasi hukum, dan lainnya. Intinya, Khozinuddin adalah aktivis HTI tulen dan memiliki jabatan mentereng. Jabatan yang dipegang Khozinuddin adalah Direktur Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia, PKBH HTI. Khozinuddin juga menjabat sebagai Ketua LBH Pelita Umat. Ia punya kanal YouTube sendiri dan beberapa kali menuai kontroversi. Keahliannya di bidang hukum ia manfaatkan untuk menciptakan polarisasi umat Muslim dan menggiring mereka semua ke dalam komando makar NKRI untuk menegakkan khilafah. Khoiri meyakini banyak intelektual tanah air yang mampu mematahkan doktrin-doktrin HTI. Faktanya, dasar mereka memang dangkal. Tidak susah untuk menyanggahnya. Tapi persoalannya satu, apa yang Khozinuddin lakukan, sebagaimana juga yang para aktivis HTI lainnya lakukan, itu semua bukanlah tentang debat intelektualitas, melainkan kepentingan politik kekuasaan. Masalahnya di situ. Jadi mau sampai jingkrak-jingkrak diskusi pun, para aktivis HTI akan kukuh melakukan indoktrinasi kepada seluruh umat Islam, bahwa khilafah itu syariat yang harus ditegakkan di satu sisi, dan bahwa Pancasila dan NKRI itu tagut di sisi lainnya. Sampai kapanpun narasi demikian akan terus dilancarkan. Ia dianggap bagian dari kepentingan Islam, padahal hanya kepentingan para dedengkot. HTI Khoiri mengatakan untuk memenjarakan mereka, terutama Khozinuddin, adalah wajib hukumnya. Sekali lagi, wajib. Tidak ada tawar-menawar. Yang ia lakukan jelas-jelas pidana, maka ia mesti dipenjarakan secepatnya. Lalu bagaimana cara memidanakannya? UU Nomor 16 Tahun 2017 tegas menyebutkan bahwa tidak hanya ormas, tapi juga orang yang menjadi anggota atau pengurus dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan paham yang kontradiktif dengan Pancasila. Ancaman sanksinya ialah pidana, sebagaimana diatur di Pasal 82A Ayat 2, tentang ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, dalam Pasal 107.b KUHP dikatakan, barang siapa melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, hingga mengundang kerusuhan atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta, maka ia dipidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Lalu, apa HTI yang dinaungi Ahmad Khozinuddin tersebut? Sidney Jones menjelaskan, jika sejak pertengahan 1980 hingga reformasi, Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi klandestin. Baru pada tahun 2000 mereka menjadi organisasi terbuka dan berkembang pesat sejak itu. Meski persyaratan keanggotaan yang ketat membuat mereka sebagai organisasi elit yang kurang dikenal masyarakat yang luas. Sidney menerangkan, jika FPI dan kelompok sejenisnya sering melanggar hukum, meski mereka tidak punya masalah dengan demokrasi, sementara HTI, yang pada dasarnya anti-demokrasi, justru sangat hati-hati dengan hukum.
HTI tidak menggunakan kekerasan, meskipun kadang-kadang mendukung orang lain yang melakukannya. Tujuannya bersifat revolusioner dan anti-demokrasi, dan salah, satu cabang terbesar di dunia ada di Indonesia. Pasca reformasi, HTI berada di balik gerakan yang mendukung sistem pemerintahan Islam khilafah, menguat di kampus-kampus. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengumumkan niatnya untuk membubarkan HTI sejak Mei lalu. Organisasi ini dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta menciptakan benturan di masyarakat. Untuk memuluskan niatnya, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang memuat memotong jalan. Mekanisme pembubaran ormas tanpa harus melalui proses pengadilan.